Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gua Acil MP ya guys ya. Siap. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa ya guys ya, sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe ya guys ya. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Stay terus di channel gua, pertahankan ya guys ya. Oke, kali ini gua pagi buta sudah keluar ya guys ya, bareng istri gua. Apa namanya, udah kayak mau San Mori ya guys ya. Tapi ini bukan mau San Mori ya guys ya, tapi Free Mori. Kenapa gue bilang Free Mori? Karena ini hari Jumat ya guys ya. Karena kalau San Mori itu di hari Minggu ya, Sunday ya guys ya. Karena ini hari Jumat ya, free day gitu ya guys ya. Jadi namanya Free Mori gitu ya guys ya. Begitulah ya kira-kira. Oke, dan gua nggak pernah San Mori ya guys ya. Karena ya posisi gua sibuk juga ya guys ya, sibuk bekerja gitu. Jadi nggak pernah San Mori ya guys ya, belum ada waktu untuk San Mori ya guys ya. Dan ini ngevlog perdana gua di pagi hari kayak gini ya guys ya. Karena gua jarang banget pagi buta udah keluar gitu ya guys ya. Nah, ini baru jam 6 ya guys ya. Cuman ya karena di hari apa namanya, ini di hari kerja gitu ya guys ya, bukan di hari Sabtu atau Minggu ya. Beginilah, walaupun jam 6 juga udah rada macet-macetan gitu ya guys ya. Ini kalau di hari Sabtu atau hari Minggu jam segini, aduh enak bener guys. Jalanan kayak serasa punya sendiri ya. Jadi bener-bener sepi gitu ya. Apalagi hari Minggu, waduh udah enak. Nah, yang dari arah sana aja ini di sini tuh udah macet bener tuh, macet tuh. Padahal ini baru jam 6 loh guys. Waduh, pada mau kemana? Pada lawan arah kan? Iya, iya, iya. Saking buru-burunya guys ya. Wah, ada ambulans. Kita kasih jalan. Nah, ini pengendara-pengendara rada-rada nggak punya otak gitu ya guys ya tuh. Yang benar. Loh. Oh. Kadang gue pengen emosi gitu ya. Apa namanya? Ngelawan arah tapi bener-bener ngabisin gitu. Ya gue juga apa ya, kadang ya suka lawan arah kayak gitu ya. Cuman ya nggak kayak gini-gini banget gitu, maksudnya ya udahlah gitu, ngabisin jalan gitu. Suka emosi gitu ya guys ya. Ya begitulah ya guys ya, kira-kira plus 62 adanya peraturan untuk di apa namanya, untuk dilanggar ya guys ya, bukan ditaati. Ya gua ngerti gitu kan, buru-buru gitu mau bekerja gitu, mencari waktu gitu, takut telat. Tapi ya nggak gitu juga caranya gitu ya guys ya. Apa namanya, lawan arah tapi ngabisin jalur orang gitu loh. Jadi kalau gua mau lawan arah gitu ya paling keluar marka dikit doang loh, nih segini gitu ya guys ya. Contoh ini perbatasan apa namanya, marka tengah, yang 2 jalur gitu ya guys ya. Jadi paling gua keluar dikit doang gitu, nggak pernah sampai bener-bener ngabisin gitu. Kalau emang udah gua keluar dikit di depan udah macet ya udah gitu. Karena ya kalau dihabisin juga ibaratnya bener-bener lawan arah gitu, celaka juga buat kita, bahaya gitu maksudnya ya guys ya. Dan terkadang orang-orang macet terus, apa namanya ya, kayak tadi tuh sebelumnya tuh udah ada perbatasan tengahnya tuh trotoar gitu ya guys ya. Di ibarat apa ya bahasanya, itu bukan trotoar ya. Ya pokoknya contoh trotoar gitu ya. Tapi tetap aja ngelawan arus gitu. Kalau gua walaupun gua ya apa ya, kayak ngejar waktu, buru-buru bekerja gitu ya, mau kerja atau mau apa gitu ya. Kalau udah macet terus ada trotoar gitu di tengah, ya udah nggak maksain
gua ngelewatin trotoar terus lawan arah, nggak pernah ya guys ya. Ya udah di jalur itu aja udah gitu, mau macet mau kagak gitu kan. Lagi pula kalau mau tertib semua gitu ya guys ya, macet itu nggak bakal benar-benar parah ya guys ya. Walaupun macet juga paling sebentar ya jalan lagi, sebentar jalan lagi, paling gitu doang ya guys ya. Yang bikin macet parah itu ya dari sini lawan arah, dari sono lawan arah juga, jadi ya udah mentok gitu. Itu yang bikin macet parah ya guys ya. Ya sedikit edukasi aja dari gua, dari orang awam gitu ya guys ya, yang belum begitu paham dengan lalu lintas gitu ya guys ya. Kalau ada apa namanya yang perlu dikoreksi ya guys ya. Kita di sini ya saling belajar lah ya guys ya. Cuacanya keluar pagi buta kayak gini, aduh dingin guys. Udah lama banget gua kagak keluar pagi buta kayak gini gitu ya guys ya. Cuacanya aduh mantep banget, dingin. Tapi kalau pagi-pagi kayak gini ya, di jalanan suasananya beda banget ya guys ya. Menurut gua walaupun dingin gitu ya, tapi aduh enak bener gitu bawa motor itu. Entah kenapa gitu ya, gua dari dulu tuh kayak gitu rasanya ya guys ya. Entah cuman gua doang gitu kan yang ngerasa kayak gitu atau semua gitu ya. Ya pokoknya yang gua rasain dari dulu kalau keluar pagi-pagi kayak gini di jalanan, walaupun dingin tapi enak gitu bawa motor itu. Oh iya guys, benar kata orang-orang ya guys ya. Orang bekerja itu kalau di jalan udah kayak pokoknya bahasanya, lihat orang yang bekerja itu udah kayak di sirkuit balapan gitu ya guys ya. Pada kebut, pada buru-buru ya kayak tadi gitu contohnya tuh, terus pada pada lawan arah gitu ya guys ya. Karena macet itu saking ininya lawan arah gitu. Bener kata orang-orang gitu kan yang ngomong seperti itu gitu guys ya. Tapi gue pribadi sebenarnya jujur ada heran gitu ya sama orang-orang seperti itu gitu. Maksudnya orang yang bekerja terus ya sampai kalau macet lawan arah kayak gitu, suka heran gitu. Karena gini loh, gue pribadi kan sama ya, buruh juga gitu kan, bekerja juga gitu. Dan gue itu berangkat kerja ya guys ya, gue nggak pernah maksudnya kecuali kalau gue kesiangan gitu ya tapi gue jarang banget yang namanya kesiangan. Mungkin bisa dibilang dalam setahun itu paling sekali atau 2 kali lah gue itu kalau berangkat kerja nggak pernah yang namanya ya berkebut gitu ya, terus sampai lawan arah gitu ya. Kalau macet ya udah gitu, karena gitu ya, gini loh guys ya, gue itu punya prepare waktu gitu ya guys ya. Karena yang namanya kita bekerja gitu kan, kita kan udah tahu masuk kerja jam berapa gitu kan. Terus kita juga udah tahu jarak dari rumah ke tempat kerja itu berapa kilometer. Terus kita juga tahu situasi yang macet itu di mana, macetnya kayak gimana gitu ya. Ini yang gua pakai gitu ya guys ya. Makanya gua punya preparean waktu. Contoh nih, jarak gua dari rumah ke tempat kerjaan 1 kilo dengan dengan kecepatan standar menghabiskan waktu contoh 10 menit gitu ya guys ya. Tapi di satu perempatan atau ya pokoknya di salah satu perempatan selalu macet gitu ya guys ya. Atau di satu jalan lah pokoknya ada yang macet. Macet itu kira-kira parahnya ya menghabisin waktu contoh 2 menit gitu ya guys ya. Nah, gua ya udah preparean waktu, gua masuk jam 7. Kan perjalanan 10 menit ditambah macet 2 menit berarti 12 menit. Ya udah gua 15 menit sebelumnya gua berangkat gitu. Jadi ya di jalan itu ya nggak buru-buru amat gitu ya, slow, santai gitu ya guys ya. Jadi standar seperti biasa gitu. Mau macet mau enggak ya, karena gue udah punya preparean waktu di situ gitu ya guys ya. Makanya gue pribadi heran gitu sama orang-orang yang berangkat kerja ya sampai segitunya gitu loh. Emang lu pada nggak punya preparean waktu gitu kan gitu. Betul ya, betul nggak guys? Betul nggak
teori yang gua pakai gitu ya guys ya. Anjay, teori nggak tuh. Ya begitulah kira-kira ya guys ya, kalau menurut gua. Tapi bagi lo yang para pekerja, para buruh, apa yang lo rasain, coba lo komen, coba gimana. Ya kita sharing aja ya guys ya. Bukan apa, gua berbicara seperti ini bukan menggurui, bukan ya guys ya. Gua cuman sharing aja gitu menurut gua gitu. Dan gue juga butuh menurut kalian itu seperti apa gitu ya guys ya. Ya mungkin yang lain apa ya namanya, orang-orang yang kayak gitu mungkin punya kesibukan kali ya di rumah, makanya nggak bisa preparean waktu mungkin kali ya. Dan mungkin ada hal yang lain gitu ya, gue juga belum paham gitu. Nggak bisa sepenuhnya kita salahin ya guys ya, namanya juga hidup ya kan, punya jalan masing-masing gitu. Dan gue seburu-burunya gue ya entah itu pekerjaan entah apa gitu ya guys ya, seburu-burunya gua kalau namanya udah macet, gua nggak pernah apa ya begitu maksain gitu ya guys ya, nggak pernah begitu maksain gitu. Ya udah gitu, semaksimal mungkin aja gitu kan, maksudnya nggak begitu barbar lah bahasanya gitu ya guys ya. Tapi ketika jalanan kosong, udah gua bejek di situ sampai habis gas gitu ya, sampai ibaratnya sampai limit gitu kan, kecepatan lu mau sampai limitnya berapa ya udah gitu, habisin gitu. Itu kalau gua pribadi ya guys ya. Tapi ya itu jangan dicontoh gitu ya guys ya. Ya pokoknya selalu hati-hatilah di jalan, seburu-burunya lu gitu kan, jangan sampai kebut-kebutan gitu, jangan sampai maksain gitu ya. Ya udah itu jalan aja biasa aja gitu. Yang penting lu sampai tujuan dengan selamat gitu, daripada lu kagak sampai tujuan tapi lu datangnya ke rumah sakit ya kan. Jangan ya guys ya. Lebih baik lu santai tapi lu nyampe gitu tujuan gitu. Oke guys, videonya sampai sini aja ya. Mungkin di apa ya, di video kali ini ada sedikit edukasi kali ya. Ya sedikit kita apa ya, sama-sama belajar lah. Ya sedikit edukasi mungkin lah dari gua ya guys ya. Mungkin apa namanya, edukasi tentang di jalanan gitu ya guys ya. Oke segitu aja. Sebelumnya jangan lupa ya guys ya untuk di like, comment, share, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Dan yang sudah subscribe terima kasih, stay terus di channel gua dan dipertahankan ya guys ya. Jangan di unsubscribe, sakit tau. Oke begitulah kira-kira ya guys ya. Sekian dari gua, terima kasih, see you, bye bye.